Anda merasa gagal, Anda merasa bahwa Anda nggak berguna, Anda merasa bahwa Anda tidak bisa membahagiakan keluarga, ditambah dengan tanggung jawab apa yang harus Anda lakukan, itu menjadi beban yang berat menindih Anda. Saya mau katakan, Yesus pernah di titik itu. Yesus pernah ada di lubang yang sama. Kalau itu cukup besar bagi Anda untuk dikhawatirkan, berarti itu juga penting di hati Allah. Itu cukup besar untuk Anda mulai doakan. Banyak orang menjadi frustasi. Mereka bertanya-tanya, kenapa aku ini sudah kenal Tuhan, sudah mencintai Tuhan, bahkan aku dengan setia mengikuti Yesus. Tapi kenapa aku ini masih struggle, berjuang, menghadapi yang namanya kegelisahan, kecemasan. Bahkan mereka bertanya-tanya, apakah dengan menjadi cemas atau mengalami kegelisahan, apakah itu dosa di hadapan Tuhan? Apakah aku telah mengecewakan hati Tuhan? Saudara, saya memberikan jawaban. Menjadi gelisah itu sama seperti marah. Marah sendiri bukanlah dosa, tapi marah itu memang bisa memimpin kepada dosa, termasuk kegelisahan dan kecemasan. Dan yang mengejutkan, ternyata Yesus pun pernah mengalami masa-masa gelap itu. Hari ini kita mau melihat bagaimana Yesus bisa dealing dengan saat-saat gelapnya. Yang pertama, Yesus berbicara kepada orang-orang terdekatnya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku. Yesus jujur terhadap orang-orang terdekatnya. Yesus gak jaga image, khususnya bagi kita. Apalagi kalau kita ini orang Kristen, pemimpin rohani. Kita seringkali merasa harus terlihat kuat di depan orang. Tapi Yesus gak begitu. Ketika ia mengalami kegentaran, ketakutan, kegelisahan, dan tekanan yang sangat, dia ngomong begini sama orang-orang terdekat. Aku ini sangat sedih hatinya. Aku ini begitu tertekan, seperti mau mati rasanya. Dan aku membutuhkanmu untuk tetap tinggal bersama denganku. Aku membutuhkanmu lebih daripada yang engkau bisa gambarkan. Stay here with me. I need you. Kalau Anda merasa cemas, Anda dapat melakukan persis seperti yang Yesus lakukan. Anda bisa berbicara kepada teman-teman terdekat Anda. Jadilah jujur di situ. Saya dorong bagi Anda yang belum punya komunitas, segera cari. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang percaya itu struggle di dalam menghadapi tekanan, kecemasan, dan kegelisahan yang dia hadapi. Banyak orang percaya tidak punya komunitas yang bisa menguatkan dia, nggak punya support system. Orang-orang yang rohani, orang-orang yang bisa punya kapasitas untuk Anda bisa curahkan perasaan Anda, atau saat-saat tergelap Anda, apa yang Anda alami kepada mereka. Saudara mungkin bisa mendapatkan support doa, contoh secara online. Tapi ada perbedaan antara saudara didoakan dengan berdoa bersama. Ada sesuatu tentang kebersamaan sebagai komunitas. Ada hadirat Tuhan di dalam sebuah persekutuan orang percaya. Hal yang kedua adalah Yesus berbicara kepada Bapa. 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Apa maksudnya dalam segala hal? Maksudnya begini. Dalam segala hal berdoalah. Ketika Anda mulai gelisah, ketika Anda mulai tertekan, itu adalah indikator untuk Anda mulai berdoa. Yesus itu maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, lalu dia mulai berseru kepada Bapa. Dia mulai ngomong kepada Bapa. Segala sesuatu mungkin bagimu. Lalu Yesus mulai menyatakan keinginannya. Kalau sekiranya itu mungkin dilakukan dengan cara yang lain selain aku minum cawan ini, lalukan cawan ini daripadaku. Sekali lagi, lihatlah. Yesus itu bukan hanya jujur kepada teman-temannya, tapi Yesus juga jujur di dalam doanya. Ada sesuatu yang menyembuhkan, dan ada sesuatu yang melegakan, melepaskan Anda. Ketika Anda mulai mencurahkan perasaan-perasaan Anda, sejujurnya kepada Tuhan. Mungkin Anda sedang bertanya-tanya kepada Tuhan. Aku gak ngerti apa yang aku harus lakukan. Hatiku ini jujur. Hari ini atau saat ini aku sulit mempercayaimu. Keadaannya adalah begini. Di manakah engkau Tuhan? Di mana Tuhan? Ngomong apa adanya. Kalau Anda bisa jujur kepada Tuhan, saya percaya Tuhan itu akan menghargainya. Tuhan jauh lebih suka ketika Anda jujur kepadanya. Tuhan itu bisa handle pengakuan Anda. Tuhan juga bisa handle feeling Anda. Lempar semua kegelisahanmu, anxiety. Lempar semua kecemasanmu. Serahkan itu kepadanya. Sebab ia peduli kepadamu. Saudara, jadilah jujur di dalam doamu. Berapa banyak orang tetap memikul beban itu karena ia gak pernah jujur di dalam doanya. Saudara, Anda gak mungkin bisa menyerahkan kekhawatiran Anda kalau Anda pertama-tama gak pernah jujur dengan apa yang Anda rasa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Yesus berbicara kepada perasaannya.
Saudara, orang tuh kadangkala punya kepercayaan follow your heart, follow your feeling. Saudara, kalau Anda mengikuti perasaan Anda akan hancur. Berapa banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena mereka mengikuti perasaan-perasaan mereka. Dengar baik-baik, perasaan Anda itu real, perasaan Anda itu nyata, perasaan Anda itu penting. Tapi perasaan Anda itu tidaklah selalu benar. Kalau Anda mau menang terhadap kecemasan, kegelisahan yang Anda alami, Anda harus berkata atau berbicara kepada perasaan Anda, hai perasaan, engkau bukan pemimpinku, engkau bukan Tuanku. Anda perlu menyelaraskan perasaan Anda pada kebenaran. Markus 14 ayat yang ke-36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambil cawan ini daripadaku. Tapi coba perhatikan, tetapi, ada kata tetapinya. Jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus jujur dengan keinginan dan perasaannya. Yesus tidak ingin untuk menderita. Yesus tidak ingin meminum cawan itu. Tapi dia ngomong begini, memang perasaanku lagi gak mau. Aku jujur sama Tuhan, tapi dia akhiri statement doanya dengan, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu yang jadi. Ketika Yesus doa begitu kepada Bapa, Yesus sedang ngomong sama dirinya, Yesus sedang ngomong sama perasaannya, bukan kehendakmu yang jadi, tapi biar kehendaknya yang jadi. Saudara, Anda perlu bicara kepada perasaan Anda. Speak the truth to your feeling. Bicara kebenaran kepada perasaan Anda. Bicara tentang iman Anda pada perasaan. Ketika Anda merasa bahwa Anda sedang tidak dicintai Tuhan, ngomong kebenaran pada perasaan Anda. Tidak. Tuhan itu begitu mengasihiku. Dia adalah kasih. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya bagiku dengan cara mati di atas kayu salib. Hai perasaan, Tuhan itu penyediamu. Tuhan itu tahu kebutuhanmu. Dia akan memenuhi semua kebutuhanmu. Ketika Anda merasa bahwa Tuhan tidak menyertaimu, ngomong, dia adalah Immanuel. Dia bukan hanya besertaku pada waktu aku sukses, tapi dia juga besertaku ketika aku ada di lembah. Ketika Anda mulai merasa bahwa Anda sendirian dan tidak ada seorang pun yang peduli pada Anda, ngomong seperti ini, aku ini gak sendirian. Tuhan memberikanku teman-teman, Tuhan memberikanku keluarga, Tuhan memberikanku komunitas. Aku tidak sendiri. Speak the truth to your feeling. Itulah pentingnya ketika kita merenungkan firman lalu kita ngomong. Karena ketika Anda ngomong kepada situasi Anda, perasaan Anda akan mengikuti dan menjadi selaras dengan apa yang Anda katakan. Kita baca ayat yang ke-41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Sebelumnya gentar, sebelumnya takut. Lihat hasilnya setelah dia bicara kepada teman-teman dekatnya. Ia bicara kepada Bapa dan ia bicara kepada dirinya sendiri. Ada confident untuk hadapi. Kekuatan dari mana ini Yesus? Ia ditangkap, ia dicambuk, ia dipaku di atas kayu salib. Yesus sama sekali gak meronta, gak melarikan diri. Dia hadapi semuanya. Dia yang serahkan nyawanya. Kenapa Yesus harus alami kematian yang penuh dengan penderitaan? Supaya terjadi pertukaran. Supaya hari ini kalau Anda mengalami saat-saat yang sama, Anda gelisah, khawatir, Anda cemas, saudara bisa lihat karya salib. Saudara bisa punya pengharapan. Damai sejahtera Allah akan mengalir, memelihara hati dan pikiran. Ini damai sejahtera dunia gak bisa berikan. Kalau Anda melihat Yesus, Anda di dalam Yesus, ada pengharapan. Apapun rintangan Anda, tidak ada rintangan yang Yesus gak bisa tolong atau bantu Anda untuk